Salam sejahtera buat kita semua. Saya Alhamdulillah saya ucapkan puji syukur kepada Allah. Kalau ada yang mau bikin izin untuk pupuknya, kalau dari Fakultas Hukum kan mungkin lebih mudah katanya Pak. Nah, mungkin itu Pak pesan dari saya. Mungkin hanya itu dulu seputar dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari pemerintahan desa mewakili pemerintahan desa Majasuka. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu acara sesi dialog dari Penmas mungkin itu waktu dalam kesempatan ini kami mohon izin untuk memandu acara dialog pelatihan pertanian. Orang hukum melihatnya yaitu tadi Prof. Saya perlindungan terhadap produksi yang mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang telah menciptakan gitu kan istilahnya, tapi bagaimana untuk ini, nah nanti kita ya saya berharap nih keberlanjutan. Tadi pesan Pak Ku kan harus jangan ini gitu. Nah saya pinginnya kita hari ini melakukan istilahnya kegiatan pelatihan, penggunaan dan pemanfaatan dan sebagainya lah. Tapi untuk selanjutnya saya ingin melangkah pada hal yang Ya maaf adik mengenai daftar relasi itu. Kemudian ada masalah-masalah yang perlu diperhatikan di pupuk ini pupuk kandang. Teman saya dari Balai Tanah, yaitu ex Balai Tanah dulu, Dokter siapa namanya? Saya Pratiwi ya, itu menginformasikan kepada saya dia melihat jadi menguji gitu ya dari kotoran sapi itu kadar aluminiumnya sampai 30 ppm tinggi balik 30 ppm. Ini dia kumpulkan dari Jawa Timur dan Bali itu sampai 30 ppm. Persyaratan itu adalah maksimal itu hanya 2 ppm dari itu. Ya ini juga bahaya karena aluminium itu salah satunya ya, selain dia bisa meracuni tanaman nantinya itu ya, itunya menjadikan pH tanah juga menjadi turun drastis. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian dari pupuk ayam yang tentu yang sudah biasa bekerja di pupuk ayam tahu ya, pupuk ayam itu tidak bisa langsung dikerjakan dulu. Tapi yang jadi masalah di pupuk ayam ini karena ayam negeri itu biasa disuntik dengan antibiotika ya, sehingga di kotorannya itu masih terbuka antibiotika, sehingga mikroorganisme yang kita berikan sebagai pupuk hayati, kita ketahui pupuk hayati itu adalah biasanya yang padat itu pupuk kandang diberi mikroorganisme yang menguntungkan. Nah, mikroorganismenya itu tertekan oleh antibiotika yang dihasilkan oleh ini harus mati. Satu caranya adalah sebelum digunakan pupuk ini perlu diteteskan dulu. Jadi beda misalnya dengan dari pupuk kambing. Pupuk kambing itu bisa langsung inokulasi dengan kemudian dibiarkan. Kalau dari ayam tidak bisa karena tadi faktor antibiotikanya yang. Tapi kalau itu ayam kampung atau ayam rasnya itu tidak disuntik antibiotika, barang tidak ada masalah, itu bisa. Itu kendala-kendala yang perlu diperhatikan gitu. Saya kira ini sudah 15 menit ya, jadi saya serahkan. Sebenarnya mau panjangnya nanti kita diskusi gitu, karena dibatasi 10 sampai 15 menit. Itu saya konsekuen dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih moderator Kang Asep. Kayak teman-teman ngantuk ya kalau bercerita terus nih. Barangkali sambil ngopi-ngopi, kopi masih ada, santai aja. Yang terpenting hari ini kita akan bercerita tentang organik. Tadi secara hukum yang lain-lain sudah disampaikan oleh Pak Dede, oleh Abah Prof. Nah, tinggal yang kita nih, saya kebagian mengaplikasikan. Dan alhamdulillah udah beberapa kali Abah Prof praktek di sini. Dari pengalaman-pengalaman saya bikin pupuk organik, ada tambahan terbaru. Jadi lebih cepat dan tidak usah anaerob. Itu dibungkem ya, Pak. Kita karena makhluk hidup, jadi bisa disebarkan. Tapi ini pun belum saya maksimalkan. Nah, mungkin kalau saya kebagian seperti apa sih pupuk organik itu? Jadi di lapangan yang saya alami itu, wogah sebenarnya Pak Ita ya, wogah pakai pupuk organik teh kudu manggulana loba teuing. Nah, kami dari teman-teman yang produksi pupuk organik itu lagi mencari formula-formula dan ditemukan. Sekarang sudah tidak lagi puluhan ton 1 hektar, sudah tidak 6 ton lagi 1 hektar, cukup dengan 3 kintal. Apalagi ada beberapa pupuk hayati yang biokompos apa ya, itu tidak terlalu banyak kayak disampaikan 1 hektar harus 3 ton. Jadi BH ongkosna murah hargana, tapi ongkos ngangkutnya banyak. Nah, itu jadi kendala juga. Nah, ada sebuah pengalaman organik. Rupanya dengan pemakaian pupuk organik, si tanaman itu bertahan. Coba dengan kondisi seperti ini, masih agak hijau kan? Ketimbang dengan yang sama sekali tanahnya juga udah belah, tapi masih hidup. Nah, teman-teman ada satu lagi, saya dan Pak Uje tanam pepaya Kalina di mana Pak Uje itu? Di Cikamurang. Lebih ekstrim dari ini. Saya jalan ke sana itu belah si jalannya itu, si tanahnya itu. Nah, tapi alhamdulillah, rupanya dengan penggunaan pupuk organik itu minimal nggak mati itu si tanaman. Dia bertahan karena porositasnya dan si kompos tersebut bisa menahan air, jadi tidak terlalu kering. Berbeda sekali yang di sampingnya. Di sampingnya ada tanaman yang umurnya juga lebih tinggi, lebih tua, malah baru setengah meter itu 20-30 cm sudah berbunga tanaman pepaya. Dan ini saya artinya ada Pak Uje yang ada bareng dengan saya. Nah, pertama itu, yang kedua efisiensi. Tadi Pak Kuwu sampaikan bahwa efisiensi dari pupuk organik yang lebih murah, Pak. Coba Bapak kalau pakai pupuk sintetis salah satu, jangan bicara subsidi Pak ya, non subsidi. NPK aja 1 kilo berapa sekarang NPK? 15.000 ya. Jika 1 hektar adalah 3 kintal, sudah kebayang menang parena sabaraha? Menang parena 2 ton kali 7.000. Wah, temahi tenutup mahal kena pupuk. Nah, ini udah terbukti dengan efisiensi dengan penggunaan pupuk organik lebih efisien gitu, bisa mengurangi. Tapi barangkali untuk tahap awal jangan langsung 100% full, barangkali di teman-teman kaget. Nah, dikurangi terus, dari mulai mungkin bisa mengurangi 30%, 50%, dan mungkin lama-kelamaan karena tadi yang disampaikan Abah, kalau hayati itu kita memberikan pupuk ke tanaman itu tidak bentuk pupuknya, tapi memberikan bakterinya, unsur-unsurnya untuk merombak. Nah, jadi kalau memberikan pupuk organik itu sama dengan membuat pabrik di sawah sendiri, tapi tidak seperti kelihatan pabriknya kayak Cikampek menjulang gitu ya. Ini adalah mikrobanya, dan teman-teman bisa buktikan terus. Nah, apalagi sekarang tadi dengan pupuknya yang relatif mahal, kenapa tidak beralih gitu? Minimal buat kalangan sendiri. Nah, nanti mungkinlah di diskusi bisa lebih disampaikan lebih panjang karena masih ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan materinya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sore ya? Siang menjelang sore. Pertama sekali terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menerima kami ya sebagai tim dari Fakultas Hukum UI. Meskipun judulnya Fakultas Hukum, tapi kerjaannya itu luas Bapak Ibu. Ya kalau tadi Mama moderator membacakan kegiatan Pengmas kami ada sampai nanganin COVID gitu. Berarti kan kesehatan gitu. Ada juga kalau ada tim teman lain lagi kopi ke Aceh gitu ya. Nah nanti saya ceritakan sejauh mana sebetulnya ada unsur hukum di setiap lini kehidupan kita. Nah ini ke Majalengka nih terus terang berkat Kang Dewa. Nah, panggilan akrab kami di kampus ini Kang Dewa. Dewawan dipanggil Kang Dewa. Udah jadi apa? Merek ya gitu ya, Mas Bowo ya. Kebetulan saya, Kang Dewa, Mas Bowo itu memang satu tim di kampus Unit Riset dan Publikasi, jadi sering beberapa kerjaan itu bareng. Banyak saya justru terbantu, kita ada yang ke Bali ya, Solo, ke Semarang. Nah saya bilang ini kita kemana-mana ke kampungnya Kang Dewa belum pernah. Alhamdulillah dibikinin program, bisa jenguk dan kebetulan langsung langsung yang mengenal langsung ke masyarakat gitu. Apa potensi di daerah sini yang bisa dikembangkan. Nah ternyata pupuk yang bisa kita diskusikan. Nah ini juga yang terhormat Prof. Ika Janika yang sudah jauh-jauh juga untuk bisa mensupport kegiatan dari FHUI gitu. Kang Jajang apa Jajang? Ini yang sudah memberikan fasilitasi tempat gitu ya untuk kita berkumpul. Kemudian juga kepada tokoh masyarakat desa Majasuka ya di Kabupaten Majalengka serta juga dengan masyarakatnya. Kami ini memang kegiatan selain mengajar dan meriset di fakultas di perguruan tinggi sama kayak Prof Janika ya. Ada pengmasnya gitu, yang masyarakat kita harus turun ke masyarakat untuk memberikan macam-macam lah, bisa penyuluhan, pendampingan yang terkait langsung bisa berdampak terhadap masyarakat. Nah ini mudah-mudahan nanti kayak yang tadi Akang sampaikan gitu, ini harus kontinu ada berdampak dan kontinu lagi yang bisa dilakukan dari Fakultas Hukum khususnya terkait dengan pupuk. Gitu. Jadi kalau ngomongin hukum ke lapangan itu bosenin ya biasanya ya. Kalau nggak bosenin kadang-kadang dipakein orang untuk nakut-nakutin. Iya apa benar bapak-bapak? Kadang-kadang nakut-nakutin. Tapi ini saya berbicara dua kerangka hukum dulu yang insya Allah mudah-mudahan menjadi ada tambahan wawasan atau paradigma bagi bapak-bapak terutama yang hari-hari praktisi di bidang tanaman gitu yang disupport dengan pupuk. Pertama ini memang secara kerangka hukum mungkin yang banyak diomongin itu kan permentan. Tapi secara lebih luas itu banyak, ada undang-undang hortikultura, undang-undang perkebunan gitu ya, undang-undang kemudian perkebunan, hortikultura, sistem budidaya tanaman gitu. Kemudian ada PP-nya juga, peraturan pemerintahnya turun sampai permentan. Permentan itu ternyata cuma salah satu Pak, khusus untuk pupuk ya. Khususnya terkait dengan pendaftaran, kemudian produksi, uji coba, kalau di kesehatan itu nyebutnya uji klinis gitu. Obat sebelum ke masyarakat harus diuji klinis ya. Ini pupuk sebelum ke tanaman diuji teknis. Kemudian harus standar SNI. Kemudian sudah standar SNI, barulah boleh diajukan izin edar sehingga bisa diedar di masyarakat. Nah, keuntungannya, kita langsung berbicara keuntungan aja Bapak Ibu, kalau praktisi mungkin langsung produksi pupuk dari sisi produsen, apabila sudah ngikuti pendaftaran dan sudah lulus uji dan sertifikasi, ada keuntungan ekonomi Bapak Ibu. Ya pertama bisa edar secara legal dan kemudian dibeli oleh masyarakat. Masyarakat dari sisi masyarakat juga lebih enteng, lebih tenang gitu. Ibarat beli obat, sudah tersertifikasi oleh kementerian udah lebih aman. Nah, yang menjadi persoalan memang di masyarakat ini pun semua, nggak hanya di bidang tanaman, di bidang lain-lain tadi saya sampaikan kayak di kopi,
Kemudian kalau yang apa namanya, sering banget kita ini batik, Bapak Ibu, batik nih. Masing-masing daerah di Indonesia ada ciri khasnya masing-masing kan batik ya. Nah, ternyata itu juga ada seninya masing-masing. Nah, tapi masyarakat lokal itu jarang untuk mendaftarkannya ke kementerian supaya dilindungi, supaya ada hak ekonomi. Nah, ini kan yang jadi sayang. Nah, balik lagi ke pupuk, kalau sudah terlindungi, sudah didaftarkan ke kementerian, ada namanya, insya Allah ini jadi, kemarin kita diskusinya di WA Group pupuk Coca-Cola gitu ya. Saya udah jadi loh di Coca-Cola ini. Kalau nggak Coca-Cola bumbu pempek apa. Nah, dikasih nama gitu ya. Misalkan tadi udah dibahas pendaftarnya itu adalah badan usaha, ya mangga diatur aja. Mau yayasan atau mau bikin CV atau mau bikin PT sekalian yang keren, atau mungkin BUMDes. Nah, mangga gitu ya, dimanfaatkan aja sarana-sarananya. BUMDes sendiri juga ada badan usaha, didaftarkan, nanti banyak manfaatnya. Nah, pertama adalah manfaat, tadi udah disinggung sama Kang Jajang, ada subsidi. Nah, benar. Nah, ini gara-gara kemarin kita nyiapin ke sini, saya terus terang Prof nggak pernah nyentuh masalah tanaman ini. Tapi saya langsung riset gitu kan. Saya riset, saya baca beberapa jurnal. Pertama itu keuntungannya kalau memang ini saya lihat jejaringnya langsung ya Kang ya. Ada produsen, ada yang nyedia pupuk, ada petani di sini langsung gitu. Maksudnya satu desa jejaring langsung. Kan pemanfaatannya di situ-situ aja. Nah, kalau penggunaannya ini memang benar, bagi petani juga dia akan bermanfaat, bagi tanamannya sendiri gitu ya. Nah, bagi petani pasti tadi udah singgung pupuk. Nah, ternyata kalau yang sudah jelas izin edarnya apa segala macam sudah terdaftar, badan usahanya sudah jelas. Kemarin saya lihat ternyata Presiden ada arahan ke Mentan agar pupuk, subsidi pupuk terutama yang hayati itu dievaluasi. Saya nggak tahu ini statement, mudah-mudahan benar ya, bukan terkait dengan pemilu gitu ya. Nah, ini kebetulan tadi ada tokoh masyarakat, tokoh politiknya dikawal Kang gitu kan. Kalau menterinya udah diarahkan oleh Presiden, kenapa dievaluasi? Karena ternyata diinginkan oleh Presiden, pupuk cair organik itu sudah terdata, itu banyak di setiap daerah, itu banyak. Prof mungkin sudah banyak sekali mendampingi, banyak, dan ya itu bisa bermanfaat, tapi ternyata untuk lokal di daerahnya aja. Nah, salah satu keuntungan yang kalau bisa kita manfaatkan sudah baik dan tidak lokal, dalam artian bisa diekspor lah, tanda kutip. Diekspornya kemana? Keluar Majalengka, atau sekalian ke Bali, atau ke Nusa Tenggara gitu kan. Nah, itu kan pasti akan ada manfaat ekonomi yang lebih gitu. Misalnya pemegang haknya itu adalah BUMDes, ya bisa buat BUMDes. Insya Allah sih ke masyarakat desa lagi kan jatuh-jatuhnya. Nah, itu kalau mudah-mudahan ada, jadi arahan dari Presiden sudah jelas, ternyata ada perhatian khusus untuk pupuk hayati. Nah, yang kedua manfaatnya terkait dengan kalau misalkan ini adalah kalau nyebutnya itu hak paten gitu ya, jadi bisa dipatenkan. Mangga tadi saya bilang namanya, kemudian misalnya komposisi tadi katanya Kang Jajang coba ya. Nah ya, namanya lab, ini kan lab alam ya Prof ya. Coba-coba bongkar pasang gitu, ternyata ketemu ramuannya yang paling pas, yang paling bisa efisien dan paling bisa produktivitasnya tinggi, daftarkan ke paten. Nah, paten ini bukan di Kementerian Pertanian, ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ada di jadinya sendiri lagi, nanti namanya didaftarkan. Nah, kenapa manfaatnya kalau paten? Nah, itu kalau mau ekspor tanda kutip gitu ya ke NTT gitu ya. Ya di sana kalau mau beli atau mau niru atau mau apa, ya ada hak ekonominya. Kita bisa bisa ada nilai tambah bagi si pendaftar itu lagi. Nah, ini memang beberapa hal yang sering kami Fakultas Hukum dampingi ke masyarakat. Produknya bisa bermacam-macam, tapi kurang lebih umumnya adalah terkait dengan pendaftaran izin edar. Ya di situ ada tadi ya, ada uji, ada sertifikasi, dan kemudian pendaftaran untuk hak cipta atau hak merek atau hak paten. Nah, memang upaya pertama biasanya kami lakukan ini ya gini, sosialisasi dulu gitu, untuk menyampaikan, menyadarkan bahwa ada hak-hak demikian yang bisa digunakan. Ya apalagi ada BUMDes ya. BUMDes itu kan memang dalam undang-undang pemerintahan desa itu diperkenalkan supaya desa itu bisa berdaya gitu, bisa memiliki usahanya sendiri, tergantung dari potensi dan produktivitasnya masing-masing. Nah, itu salah satunya kan bisa dimanfaatkan untuk ini.
Nah, mudah-mudahan nanti selanjutnya ini bukan yang kali pertama dan bisa ada Kang Dewa di sini juga terus-terusan. Ya kalau memang nanti ada beberapa produk hortikultura ataupun juga produk pupuk yang mau didaftarkan ke Dirjen Haki, Kang Dewa, ya insya Allah Fakultas Hukum juga termasuk ya hal-hal yang demikian lah yang kami lakukan gitu untuk sebagai pendampingan kepada masyarakat pada umumnya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin secara simpulan dalam kerangka hukum itu memang kami tidak kadang orang gitu ya kan, ini nyusahin aja nih, ada aturan ini, ada aturan itu gitu. Memang sih kadang kita juga nyadarin gitu ada aturan yang nyusahin, tapi di balik itu semua kalau dijalani memang ada manfaat yang jauh lebih besar bisa dimanfaatkan juga gitu untuk halayak yang lebih ramai. Dan mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kami sudah diterima bisa sharing, dan tentunya kami juga pengen lah dengar sebetulnya apa sih masalahnya yang ada di terkait pupuk, terkait hortikultura, apalagi di desa ini gitu. Mungkin tidak hanya terkait dengan pupuk, barangkali ada masalah lain menarik kita jadikan bahan diskusi. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaan yang ditujukan kepada kami Fakultas Hukum. Ya jujur ya, sebenarnya secara teknis hukum saya itu bukan bidangnya, karena saya sebenarnya di kampus itu kan cuma pegawai administrasi. Ya kebetulan kan ya sedikitnya kita disekolahin lah gitu kan, secara teknis hukum kita belajar, cuma pendalaman memang ini. Nah saya sebenarnya terlalu berani untuk hal seperti ini yang memang bukan bidang saya, tapi saya berharap fasilitas nanti dari misalnya lanjutan dari Penmas kita gitu, akan memfasilitasi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi kesulitan untuk dalam hal inilah pendaftaran atau izin tadi. Nah selain itu sebenarnya ada kabar agak sedikit ini, tapi saya yakin gitu kan ini merupakan bagian juga yang saya akan perjuangkan di kampus, dalam arti gini. Sebenarnya Penmas kan saya cerita bahwa Penmas ini baru pertama kali dari pihak tenaga pendidikan gitu, bukan pengajar, untuk coba untuk melakukan Penmas. Nah, koreksi dari tahun ini untuk kita melakukan ini adalah buat pegawai itu khusus buat bidang unitnya masing-masing. Ya. Tapi saya rasa nih ya ini kebetulan Mas Abi pengajar ya, mungkin ini bisa saya ini gitu. Untuk selanjutnya kan kalau Penmas ini mungkin bisa difasilitasi dengan dosen atau pengajar gitu. Dan saya yakin ini istilahnya kampus akan tetap ini gitu kan, istilahnya tadi itu Tridharma perguruan tinggi itu memang merupakan bagian dari istilahnya kita. Tapi saya yakin gitu kan, apa yang menjadi permasalahan bapak-bapak saya akan perhatikan dan akan saya perjuangkan di kampus untuk mendapatkan ininya lah, istilahnya kesempatan untuk kemajuannya gitu. Mungkin secara teknis gimana lah pendaftarannya saya nggak kurang paham secara teknis hukumnya. Terima kasih. Nyambung dari Pak Dewa, jika ini kita bisa berkelanjutan, ada program lanjutan yang bisa kami usulkan ke fakultas, terutama dari kami pun segi pembiayaan gitu kan, bisa kita fokuskan untuk kegiatan berikutnya adalah pendampingan begitu untuk menuju setidak-tidaknya seminimal mungkin menuju bisa pendaftaran gitu. Nah tentunya ini kan butuh koordinasi lebih erat. Kami pun tidak terlalu paham kondisi saat ini gitu, misalkan sudah berapa banyak produk di sini, siapa saja yang produsennya begitu kan. Kalau sepanjang ini tahu kan dengan sependek tahu itu dengan kajang saja gitu, tapi ternyata ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani juga gitu. Jadi memang perlu koordinasi lebih lanjut untuk pemetaan. Dan yang kedua sebetulnya memang Bapak Ibu nih tadi nyambung edukasi publik, ini balik lagi ke persepsi ya, bahwa menganggap perizinan itu sesuatu hal yang memang
dibutuhkan tapi ruwet gitu ya, rumit gitu. Di satu sisi memang kalau saya mencoba memahami, Bapak Ibu mungkin mendengar Undang-Undang Cipta Kerja tuh yang selalu bikin heboh di Jakarta. Pengennya pemerintah pusat itu sekarang perizinan itu mudah gitu. Salah satu kemudahan yang bisa dirasakan adalah saat ini itu pendaftaran atau proses itu bisa online, dan biaya-biaya pembayarannya itu online aja langsung ke bank gitu ya. Jadi tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Tapi memang sebelum menuju ke sana persyaratannya banyak yang perlu disiapkan begitu ya. Ini mungkin saya baca sedikit saja. Misalkan sudah ada merek ya, misalnya tadi lagi pupuk Coca-Cola gitu misalnya. Nah kalau mau didaftarin dulu sebagai merek ya itu sih. Ini saya ingat kejadian di Sukabumi. Ada petani yang membawa pupuk kimia sintetis pakai sepeda yang bersubsidi keluar daerah dia, kemudian ditangkap. Nah, ini jadi mungkin edukasinya adalah penjual setiap yang subsidi itu ditanya mau ditanam di mana, mau digunakan di mana gitu. Jangan sampai di luar wilayah itu penting. Jadi yang diedukasi adalah penjualnya gitu. Padahal si petani itu memang orang sana, Pak. Misalnya orang dia suka di sini, kemudian dia setengahnya di sini dan punya kebun di luar daerah dia, tapi ya tidak tahu kenapa sampai ini ya ditangkap gitu di beberapa hari gitu ya. Ini sehingga melibatkan kita itu edukasinya. Kemudian tadi mengenai Pak Sohin ya, mengenai sosialisasi. Ini sudah dijelaskan dari beberapa empat narasumber mengenai program kelanjutan dari FHW juga nanti mungkin ada pendampingan ke depannya. Mungkin ada sedikit lagi, ada pertanyaan lagi yang lain. Mungkin kita akhirnya waktu sekarang udah ya jam 4 ya. Mungkin jam 4 aja ya. Oke, udah mau asar. Lagi nanti. Boleh. Enggak, sekarang patenkan udah mematenkan Pak Dewa. Gimana? Namanya jadi dewa. Jadi Pak Dewa. Oh iya. Jadi Pak Dewa aja. Alhamdulillah. Mengenai Penmas hari ini mungkin sudah dijelaskan dari keempat narasumber kita yang di depan, Jajang Ade Rukmana, Pak Profesor Ika Jatnika, Pak Dewawan dan Pak Bayu, Pak Abi ya, Mas Abi, terima kasih. Dari hasil Penmas kita mudah-mudahan ke depan ini bisa berkelanjutan. Yang tadi Pak Ku bilang juga, mungkin saya sedikit ada pertanyaan, boleh Pak? Ya, sedikit itu ya, mengenai pembicaraan sekarang gitu ya. Jadi tadi memperhatikan gitu, melihat dan dari pertanyaan juga dari jawaban mengenai pupuk hayati dan organik. Dan kebetulan saya juga di BUMDes Pak, di BUMDes itu juga menjual pupuk kimia yang dalam arti ada kartu taninya Pak, sama Pak dengan Pak Ku di sini di Majasuka. Dan itu dari pihak BPP juga ada itu juga ya. Mungkin gini Pak, saya pribadi ingin dari pembinaan dari BPP ke petani itu sosialisasi mengenai kartu tani juga itu lebih ditingkatkan kembali Pak. Ya lebih intens lagi dari pendaftaran Pak, daftar kartu tani gitu, awal itu harus benar-benar disosialisasikan lagi ke masyarakat gitu. Dari awal tahun juga itu sudah kadang-kadang masyarakat juga acuh aja gitu kan gitu. Nah itu satu mungkin lebih ke tadi
edukasi ke petani langsung gitu mengenai organik itu memang susah. Saya sendiri di toko pertanian bersama Nanang ya, saudara Nanang, seringkali udah jangan beli pupuk kimia. Kenapa sih kamu katanya kok jualan pupuk tapi nggak mau dibeli katanya. Nah, kami di sini ingin sosialisasi mengenai hayati dan organik. Pakailah ini leh, pakainya ini gitu. Mereka membeli untuk hama gitu ya. Misalnya hama ulat gitu di jagung. Kang beli ini. Coba dong Pak, jangan beli yang ini. Coba dulu pakai ini nih. Pakai lebu gitu kan, diituin kumaha sok gitu kan. Tadinya dia masyarakat beli dua botol gitu. Saya sarankan beli satu dulu percobaan gitu. Nah itu seringkali seperti itu kami di toko pertanian jadi. Jadi kami di sini lebih ke mengabdi ke desa bagaimana pertanian di desa itu bisa maksimal panennya gitu dengan cara pengenalan pupuk hayati dan organik. Dan mungkin untuk ke depan bapak-bapak di sini bisa lebih ini lagi ke petaninya. Dan dari sini saya lihat cek juga praktisi pertanian semua ya. Untuk petani yang di lapangan itu sedikit yang hadir. Mungkin ke depan bisa diadakan sebulan sekali lah untuk petani berkumpul gitu Pak. Dari Pak Ku juga di sini dengan adanya Anabawi gitu kan di sini P4S coba manfaatnya dimanfaatkan gitu dengan adanya P4S ini bisa pemerintah daerah setempat Pak Ku bisa bekerja sama dengan Pak Jajang di sini untuk nanti pertemuan petani di sini setiap 1 bulan sekali dilaksanakan. Bisa diskusi masyarakat pertanian seperti apa, kendalanya apa gitu Pak. Mungkin itu lah sarannya saya mungkin ke depan. Terus untuk edukasi perizinan tadi juga memang susahnya ya itu tadi kudu ada syarat-syarat gitu. Tapi ya memang itu kan kalau misalkan harus pengen punya izin ya harus ada syaratnya gitu kan, syaratnya ditempuh gitu mungkin ya udah ya unek-unek ini unek-unek saya juga sih di desa gitu pengennya saya udah gendak gitu gimana sih cara untuk sosialisasi ke masyarakat petani itu bagaimana gitu, sangat susah sekali gitu, memang benar sangat susah sekali. Dan saya dengan harapan saya dengan adanya PNMAS ini, dengan ada diskusi seperti ini bisa berkelanjutan yang tadi Bapak Ku bilang gitu Pak. Bagaimana kita mengedukasi ke petani tentang organik gitu aja Pak ke depannya. Oke. Udah ya. Udah sore ini. Udah sore ya. Mungkin ya sedikit istilahnya bisa ketawa juga lah. Daripada kita jenuh gitu kan sambil ngopi sambil ngerokok silakan bebas gitu di sini. Ya mungkin itu aja. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak di sini yang dari jauh juga datang ke sini dari Cikuesa. Terima kasih Bapakku dan rekan-rekan. Mungkin ke depan bisa kita kerjasama ke depannya mengenai pertanian yang ada di Cikuesa ya. Dan yang lainnya juga. Terima kasih Bapak narasumber yang keempat, orang di depan sangat antusias banget. Mungkin saya kembalikan ke MC untuk selanjutnya memandu acara ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak moderator. Oke. Masih banyak pertanyaan ya sebetulnya, tapi berhubung ini mataharinya udah menyebut senja. Anak senja Pak. Sayang sekali ya. Mungkin acara selanjutnya kita lanjutkan dengan acara sesi foto sekaligus pemberian cindramata dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia kepada para tokoh-tokoh di sini dan lain-lainnya. Dipersilahkan sama Pak Jajang. Ya gitulah. Monggo. Saking kulilana jigana mas sakarat.
Oh, dokumentasinya profesional ya. Langsung disponsori Dian Foto. Tahan, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, bagus. Satu lagi, liatin sini. Tangannya Bisa? boleh. Nah, itu tahan. 1, 2, 3. Ulah adu panco, Pak. Baik, foto bersamanya dulu. Oke. Oh, ada kenang-kenangan juga dari Cikesal rupanya. Ada yang mau nyerahinnya, Pak? Gimana? Ini siapa yang mau nyerahinnya dari Cikesal? Oh, di apa nih? Rupanya hasil karya dari Cikesal ya. Dari apa ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik, mungkin bisa dijelasin dulu tentang bahan, alat, atau filosofinya, Pak. Gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini hanya sebatas gimana ya, hanya cenderamata untuk agrowisata yang ada di sini. Kami mempunyai karya lukisan dari lepah pisang dan kami melihat bahwa lepah pisang, pohon pisang itu ternyata banyak manfaat dan gunanya dan bisa bermacam-macam produk. Ya, salah satunya kami juga sudah membuat dari data dari beberapa produk dari kedua pisang. Salah satu baik itu kedua pisang. Juga dari dendeng, kedua pisang, juga dari abon. Mantap. Nah itu berapa udah kita lakukan dan kita sebetulnya jualan online, hanya sayang nggak punya izin. Sekalian gitu ya, Pak. Iya. Juga yang udah keringnya maka saya manfaatkan yaitu untuk lukisan dan untuk membuat kemasan dari produk. Misalnya kopi, kemasannya kita dibuat dari ini yang kelihatannya suka antik dan menarik, jadi memakai limbah kemasan itu bukan dari plastik. Gitu. Mantap. Ramah lingkungan. Warga Cikesal ini. Betul. Terima kasih, Bapak. Dan kami banyak produk-produk yang lainnya juga kami juga sekarang lagi fokus membuat produk yaitu gula dari singkong. Oh iya. Gula dari singkong. Dikasih sampelnya tadi. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dibagi, Pak. Ini korban izin. Oke, dilanjut sesi fotonya mungkin. Sama Pak Dedenya mungkin, Pak Dede atau gimana? Sama moderator mungkin. Pak Abi. Ini buat dokumentasi mungkin. Sebentar. Abah Prof mana Abah? Oh jadi dokumentator, Pak. Abah kan narasumber. Oke, lihat sini dulu, senyum. 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar. Ada lagi masih. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik, terima kasih Bapak Ulis. Cindera matanya untuk P4S ini ya. Wih, lanjut. Merapat. Di belakang ke depan aja, Pak. Agak jongkok. Agak jongkok aja di depan katanya biar masuk. Saya masuk.
Pak Kubu, mana Pak Kubu? Tahan dulu sebentar, lihat dulu. Gak bisa dimakan, Pak. Nah, Bapak mau ikutan Bu? Sebelah sini. Sebentar, lihat sini dulu. 1, 2, 3, tahan dulu sebentar, barangkali ada yang ngedip. Satu lagi gaya bebasnya. 1, 2, 3. Satu lagi salam pertanyaannya, lihat kamera. Boleh? Salam pertanyaannya mau gimana? Satu lagi. Nah, itu. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Nah. 1, 2, 3, yuk. Satu lagi, lambaikan tangan, lihat kamera, dadah. Oke, sip.